Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Apakah baik-baik saja? Kami doakan semoga teman-teman selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit dan dari segala macam virus yang ada yang telah menyebar luas di Indonesia, seperti COVID-19 atau virus corona. Setelah kita menjalani bulan suci Ramadan 1 bulan yang lalu, kemarin datanglah hari kemenangan untuk kita. Maka dari itu, kami dari kelompok 1, 3 ada 4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang mengucapkan Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kami akan membahas bisnis plan kami, yaitu tentang gift box yang kami beri nama Aerobox. Project Aerobox ini dianggotai oleh 6 anggota. Yang pertama Abdi Putra, yang kedua Ramadatul Ilham, yang ketiga Anice Azalia, yang keempat Nabila, yang kelima Tasnim Fauzia, dan yang keenam Fani Nadia. Bisnis plan kami ini terbagi atas 6 bab. Bab pertama pendahuluan, bab kedua tentang aspek manajemen, pemasaran dan analisis lingkungan, bab 3 tentang aspek produksi, bab 4 tentang aspek keuangan, bab 5 tentang aspek sosial dan ekonomi, serta bab 6 yaitu penutup. Marilah kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baiklah, kita akan membahas bab 1 atau pendahuluan. Latar belakang. Saat ini memberikan suatu hadiah atau kado kepada seseorang sebagai ungkapan perhatian atau lainnya merupakan hal yang sering dilakukan di masyarakat. Hal tersebut dilakukan pada momentum yang sangat berharga bagi seseorang untuk saling memberi ataupun berbagi hadiah atau kado. Gift box dapat dijadikan sebagai hadiah ulang tahun, anniversary, kelulusan, graduation, dan untuk kenang-kenangan. Sehingga hadiah yang diberikan pun dikemas sebagus dan semenarik mungkin agar penerima hadiah terkesan serta penasaran dengan isi hadiah di dalamnya. Biasanya hadiah atau kado yang akan diberikan hanya dibungkus dengan kertas kado biasa yang sesuai dengan keinginan si pemberi kado. Setelah kadonya dibuka, maka kertas kado sering dibuang begitu saja dan menimbulkan banyaknya sampah. Padahal, kertas kado masih bisa dimanfaatkan menjadi suatu yang lebih berguna atau yang lebih bermanfaat. Sekarang, banyak orang yang menggunakan tempat kado untuk mempercantik hadiah mereka. Karena tempat kado yang dapat disesuaikan dengan hadiah dan lebih mempercantik serta menjadi tempat yang serbaguna setelah hadiahnya diterima oleh si penerima kado. Hal itulah yang melatar belakangi pendiri untuk membuka bisnis gift box ini. Selanjutnya, kenapa sih gift box ini bernama Aerobox? Aerobox sendiri bisa disingkat dengan kata ABX atau dibaca dengan ABX. Pendiri ingin memberikan branding yang mudah diingat oleh pelanggan dan calon pelanggan yang akan datang. Aero sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti udara dan box berarti banyak kotak. Aero ini juga merupakan akronim yang mengandung makna sebagai berikut. Yang pertama, Aero. Ada A, yaitu authentic. Dalam bahasa Indonesia itunya adalah asli atau authentic. Yang E-nya itu adalah exceptional atau bahasa Indonesianya luar biasa. Yang ketiga itu redoubtable atau bahasa Indonesianya mengagumkan. Dan yang terakhir itu ada opulent. Dengan bahasa Indonesianya itu adalah kaya. Kenapa
Owner memilih nama ini karena sifat udara yang ada di mana-mana tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Produk gift box memang tersedia di berbagai gift shop yang ada. Namun, yang ada di Aerobox mengandung nilai yang berbeda. Dari akronim pendiri memberikan arti bahwa produk gift box ini atau yang ditawarkan memiliki nilai dan identitas produk yang berbeda dari kompetitor-kompetitor lainnya. Ini membuat pelanggan diberikan kebebasan untuk memesan atau memberikan desain box sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan hati dari pemberi kado atau bisa kita sebut dengan custom. Dengan demikian, gift box Aerobox ini itu adalah unik, tidak mainstream dan berbeda dengan produk-produk lainnya. Selanjutnya kita lihat visi misinya. Yang pertama, visinya adalah menjadi gift box sebagai suatu benda yang berkesan, serbaguna, dan memiliki nilai seni untuk pasar regional. Sedangkan misinya ada 5. Yang pertama, menempatkan kepuasan pelanggan sebagai komitmen dan prioritas utama. Yang kedua, melakukan inovasi produk dalam memberikan solusi terbaik bagi kepuasan pelanggan. Yang ketiga, menjadikan produk sebagai barang komplementer dalam melengkapi kepuasan pelanggan. Yang keempat, memberikan sebuah pelayanan yang berkualitas dari segi seni dan kreativitas. Yang kelima, mengutamakan kejujuran dan profesionalisme dalam berbisnis. Adapun tujuannya ada 4. Yang pertama, mendapatkan loyalitas dari pelanggan dengan cara memberikan kualitas box terbaik dengan harga bersaing. Yang kedua, memenuhi kebutuhan keinginan pelanggan. Yang ketiga, membuat pelanggan mampu menyimpan kenangan yang indah dan penting ke dalam suatu box yang unik dan menarik. Dan yang terakhir, mampu memberikan keyakinan terhadap pelanggan tentang betapa pentingnya sebuah kenangan. Oke, berikutnya bab 2 tentang aspek manajemen, pemasaran, dan analisis lingkungan yang akan dibahas oleh Abdi Putra dan Fani Nadia. Kepada Abdi, kita persilahkan. Baiklah, kita akan masuk kepada bagian kedua dari pembahasan proposal ini. Yang pertama adalah aspek manajemen, pemasaran, dan analisis lingkungan. Untuk pertama kalinya kita akan membahas mengenai aspek manajemen. Aspek manajemen kita lihat dari segi identitas. Aerobox adalah usaha kecil yang dirintis dan dimiliki oleh beberapa orang dengan modal bersama. Usaha ini dikelola secara bersama dengan adanya pembagian tugas yang proporsional antara anggota yang berbisnis. Selanjutnya adalah pengorganisasian. Aerobox memiliki struktur organisasi dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama adalah bagian produksi, terdiri atas 4 orang. Yang pertama bertugas untuk membentuk pola yang terdiri atas 2 orang anggota. Yang selanjutnya adalah untuk melapisi wadah yang ataupun pola yang sudah terbentuk dengan kain ataupun pelapis lainnya yang terdiri atas 1 orang. Kemudian 1 orang lagi bertugas untuk merapikan dan menata agar lebih terlihat bagus dan indah. Selanjutnya bagian pemasaran terdiri atas 1 orang yang bertanggung jawab terhadap segala tindakan pemesanan dan pemasaran baik secara offline maupun online melalui media sosial. Kemudian bagian akuntansi dan keuangan bertugas mengatur keuangan dan juga melakukan pencatatan terhadap aktivitas usaha. Selanjutnya kita akan masuk pada aspek pemasaran. Pada aspek pemasaran, yang pertama kita lihat segmentasi. Segmentasi yang dituju secara geografis adalah seluruh masyarakat yang berlokasi di kampus Limau Manis dan sekitarnya. Kemudian, yang menjadi target pasar kita adalah seluruh masyarakat, terutama remaja, baik laki-laki maupun perempuan, maupun anak-anak di sekitaran daerah segmentasi kita tadi. Yang biasanya mereka selalu memberikan hadiah maupun kenang-kenangan kepada kerabat
ataupun orang-orang yang dianggap spesial pada hari yang spesial. Dengan adanya kotak kado ini, harganya ya dengan harga yang sangat terjangkau dan bervariasi modelnya, sehingga semua kalangan dapat membeli kotak dengan budget yang terbatas. Kemudian, peluang pasar. Kita mengetahui bahwa gift box atau kotak kado ini masih terbilang jarang di Kota Padang. Maka dengan adanya Aerobox ini yang membawa tema yang unik dan menarik, sehingga menarik minat calon pembeli. Pelanggan juga diperbolehkan untuk menentukan desain tema secara tersendiri. Walaupun gift box yang diberikan telah memiliki kualitas yang cukup baik dari segi material, tetapi kami menawarkan harga yang lebih bersaing dan lebih miring kepada pelanggan. Kemudian kita masuk kepada aspek pasar. Yang pertama, kita akan melihat gambaran permintaan dan penawarannya. Permintaan yaitu jumlah yang diminta semua pembeli dalam suatu pasar di berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran adalah barang yang disediakan oleh semua penjual dalam pasar pada berbagai tingkat harga. Yang mana tingginya permintaan suatu produk tentu akan diikuti dengan meningkatnya harga dari produk tersebut. Demikian juga apabila terjadi penurunan permintaan. Hukum permintaan dan penawaran ini juga akan kami berlakukan pada Aerobox ini. Permintaan produk Aerobox semakin bervariasi dan cenderung banyak yang menginginkan produk dengan ukuran dan desain khusus atau dikustomisasi. Selanjutnya kita melihat tentang strategi pemasaran terhadap pesaing. Yang pertama kita akan melihat produk. Jenis produk yang ditawarkan Aerobox adalah gift box atau tempat kado yang beraneka ragam, yang memiliki desain unik, dekoratif, dan variatif dengan tambahan-tambahan yang sifatnya menarik. Kemudian karakteristik produk yang pertama adalah unik, artinya menampilkan desain yang tidak biasa. Kemudian variatif, menyediakan bentuk dan ukuran yang beragam. Kemudian dekoratif, menampilkan desain yang menarik dengan action yang mendukung. Kemudian kita lihat juga dari kualitas dan kuantitas produk. Gift box dari Aerobox dengan teknik handmade ini sangat mengedepankan kualitas. Ini didukung dengan kelihayan dan ketelitian dalam menghasilkan sebuah produk. Selain itu, adanya prosedur untuk melakukan cek terhadap produk yang telah diselesaikan. Jadi, produk yang akan dipasarkan ataupun diberikan kepada pelanggan adalah produk yang siap ataupun layak untuk dikonsumsi oleh pasar. Selanjutnya adalah price. Dalam menetapkan harga, perlu dilakukan riset terlebih dahulu dengan membandingkan tempat lain serta mempertimbangkan berbagai hal, sehingga harga yang ditawarkan pada kotak kado Aerobox ini sangat bervariasi tergantung pada bentuk, jenis bahan yang digunakan, ukuran, serta hiasan atau pernak-pernik yang menyertainya. Yang ketiga adalah place. Tempat yang Aerobox pilih untuk berwirausaha adalah daerah yang belum banyak pesaingnya, mudah dijangkau, dan strategis. Setelah dilakukan beberapa riset dan pertimbangan untuk mencari tempat yang sesuai, maka dipilihlah wilayah kampus Limau Manih, yaitu terdapatnya 2 universitas ataupun kampus yang cukup ternama, yaitu Universitas Andalas dan Politeknik Negeri Padang. Hal ini mengingat banyaknya mahasiswa yang memberikan hadiah untuk teman ataupun relasi pada saat momen-momen tertentu. Kemudian strategi promosi yang pertama adalah periklanan atau advertising. Gift box dari Aerobox ini akan menggunakan brosur dan pamflet
Penyebaran selebaran akan dilakukan pada tempat keramaian, yaitu area kampus, Limau Manis, Pasar Baru, dan sekitarnya. Kemudian juga menyertakan peran mulut ke mulut dalam periklanannya. Selain itu, kami juga akan menawarkan produk dengan potongan harga pemesanan dalam jumlah banyak, mengikuti berbagai acara untuk mempromosikan bisnis ini. Kemudian bekerja sama dengan berbagai pihak eksternal dari usaha. Kemudian kami juga akan melakukan media sosial advertising. Media sosial yang Aerobox gunakan sebagai alat promosi adalah Instagram. Alasannya dikarenakan pada saat ini rata-rata kaula muda menggunakan media sosial Instagram. Juga Instagram bisa dijadikan sebagai katalog produk yang ditawarkan. Nah, untuk waktu operasional dari Ebix ini sendiri yaitu buka pada pukul 8 pagi hingga 20 malam. Nah, tetapi waktu ini opsional, bisa berubah-ubah tergantung dari situasi dan kondisi sekitar. Nah, untuk order yang dilakukan via WhatsApp paling lambat 7 hari sebelum mengambil produk tersebut. Nah, untuk placementnya, Ebix ini sendiri digolongkan ke dalam bisnis B2C atau business to customer. Karena untuk awal pembukaan usaha ini, kami belum bekerja sama dengan usaha sejenis yang lainnya. Nah, pelanggan dapat langsung mengunjungi tempat produksi dari Ebix yang berlokasi di Simpang Malintang, Pasar Baru, Kecamatan Pau Padang. Nah, untuk people, yaitu tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini yaitu sebanyak 6 orang, di mana 6 orang ini juga merupakan pendiri dari Ebix ini sendiri. Nah, pembagian job description-nya adalah 4 orang sebagai tenaga kerja produksi, 1 orang sebagai tenaga kerja penjualan atau marketing, dan 1 orang sebagai pengelola keuangan. Nah, untuk prosesnya sendiri bisa teman-teman lihat pada proses ini teman-teman bisa lihat diagram alur di mana pelanggan dapat mencek katalog via Instagram, lalu menghubungi admin via WhatsApp, atau juga dapat langsung ke store kami, lalu admin konfirmasi order pelanggan. Setelah itu pelanggan melunasi pembayaran dan kami akan melakukan pengiriman. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam analisis SWOT. Nah, analisis SWOT di sini di mana kekuatan atau strength dari usaha kami adalah yang pertama, jenis kotak kado yang dibuat beraneka ragam, which is itu bisa dikostumisasi berdasarkan apa yang pelanggan inginkan. Nah, bahan yang digunakan untuk melapisi wadah beraneka ragam, serta jika menggunakan kain, maka pemilihan kain yang tepat atau berkualitas. Lalu, bahan yang digunakan untuk melapisi dan berupa bahan yang tidak bernilai dan diolah sehingga menghasilkan produk yang indah seperti kertas yang tidak terpakai, kain perca, serbuk kayu, kulit telur, daun, biji-bijian, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya menghiasi kotak kado seindah atau secantik mungkin dan tampak rapi. Nah, produk kami ini unik, kreatif, dan menarik, dapat mengikuti kemauan pelanggan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, harga yang kami tawarkan ini mampu bersaing dengan pesaing produk sejenis, serta layanan konsultasi bagi pelanggan dan calon pelanggan. Nah, untuk opportunity atau peluang usaha tersebut terbuka lebar seiring banyaknya antusias dari masyarakat. Yang kedua, masyarakat yang semakin tinggi menghargai sebuah keindahan sehingga ingin hadiah yang ingin diberikan tersebut dikemas secantik mungkin sehingga kotak kado menjadi hal yang penting. Nah, banyaknya orang yang memperingati suatu hari yang penting sehingga mereka saling berbagi atau bertukar kado
membuat semakin banyak kotak kado dibutuhkan. Usaha gift box ini masih terbilang jarang di Kota Padang, sehingga memungkinkan Aerobox untuk lebih dikenal. Harga pesaing yang relatif tinggi, tetapi tidak diiringi dengan layanan yang maksimal. Nah, untuk weakness, kelemahan dari produk kami, yang pertama butuh ketelitian, kerapian untuk membuat kotak kado yang unik atau berbeda. Yang kedua, kotak kado belum menjadi suatu pilihan bagi masyarakat. Dalam hal pengiriman pesanan hanya dalam jumlah banyak yang dapat dilayani karena keterbatasan biaya. Nah, adanya pembatasan pemesanan jika sudah kapasitas penuh. Untuk threat atau ancaman, semakin banyak kotak kado yang ditawarkan oleh berbagai pihak sehingga saingannya pun juga semakin banyak. Nah, jika tidak dapat kreatif dan punya produk unggulan, maka tidak dapat bersaing. Baiklah, sekarang masuk ke bab yang ketiga, yaitu pembahasan mengenai aspek produksi. Pada aspek produksi ini akan dibahas mengenai 3 poin utama, yaitu yang pertama, alat yang dibutuhkan dalam pembuatan gift box. Yang kedua, bahan baku yang akan digunakan. Yang ketiga, alur dan proses produksi dari gift box itu sendiri. Langsung saja masuk pada aspek produksi. Yang pertama, yaitu peralatan yang dibutuhkan. Dalam memproduksi kotak hadiah Aerobox ini, kami membutuhkan sebanyak 6 jenis peralatan, di mana dapat dilihat pada tabel yang ada di slide. Yang pertama yaitu ada printer sebanyak 1 unit, pensil 2 lusin, penggaris 4 buah, gunting 5 buah, cutter 5 buah, dan yang terakhir alat plong 1 buah. Harga satuannya dapat dilihat pada slide dengan total harga peralatan yang dibutuhkan yaitu senilai Rp910.000. Nah, di sini Aerobox dalam melakukan proses produksinya masih menggunakan peralatan yang bersifat manual, di mana yang pertama ada printer. Printer itu digunakan untuk memprint pola yang telah dibuat pada Corel Draw. Yang kedua, ada pensil dan penggaris. Pensil dan penggaris ini digunakan untuk membuat pola garis pada kertas karton. Yang ketiga atau yang keempat ada gunting. Gunting digunakan untuk memotong pola pada kertas karton. Yang kelima ada cutter, digunakan untuk memberikan sedikit goresan pada pola agar kartonnya nanti mudah dibentuk dan ditekuk sesuai dengan pola yang diinginkan atau bentuk yang diinginkan. Keenam, alat plong. Alat plong di sini digunakan untuk melubangi pola. Nah, selanjutnya masuk pada aspek produksi yang kedua, yaitu bahan baku. Bahan baku utama dari gift box Aerobox ini sendiri adalah kertas karton. Lalu muncul pertanyaan, mengapa kami menggunakan kertas karton sebagai bahan baku utamanya? Nah, di sini alasan kami dalam menggunakan kertas karton sebagai bahan baku utama dalam pembuatan gift box ini adalah karena di sini kami melihat karton itu merupakan bahan baku yang sangat tepat digunakan untuk membuat gift box ini. Dibandingkan hanya menggunakan kertas kado ataupun kardus bekas, karton jauh lebih unggul. Terlebih, karton dapat menyesuaikan bentuk dan ukuran dari gift box yang kita inginkan. Lalu, apa sih jenis dari kertas karton yang akan kami gunakan? Nah, di sini jenis kertas karton yang akan digunakan dalam membuat gift box itu adalah yellow board. Yellow board ini merupakan jenis kertas karton yang biasanya digunakan untuk membuat hardcover, seperti undangan, serta souvenir-souvenir lainnya yang membutuhkan bahan baku yang cukup kuat dan keras. Yellow board ini cukup tebal dan memberikan kesan yang kokoh dan kuat, sehingga gift box yang dibuat dapat menampilkan kesan yang elegan. Oleh karena itu, kami memilih jenis kertas karton yellow board ini. Selanjutnya,
rincian dari bahan baku lainnya, yaitu ada kertas kado, kertas pelapis, selotip kertas, lem fox, serta pita pernak-pernik. Dan tidak menutup kemungkinan untuk bahan baku lainnya guna untuk membuat gift box sesuai pesanan yang diminta oleh customer. Kertas pelapis digunakan sebagai cover untuk mengcover gift box yang telah dirangkai. Kertas kado digunakan untuk memberikan hiasan pada gift box yang telah dirangkai. Ada selanjutnya selotip kertas yang digunakan untuk merekatkan pernak-pernik pada gift box. Ada lem fox yang digunakan untuk merekatkan pernak-pernik pada gift box, ataupun pola yang telah dibuat pada kertas karton. Dan yang terakhir ada pita pernak-pernik yang digunakan sebagai hiasan pada gift box. Nah, selanjutnya masuk pada aspek produksi yang ketiga, yaitu gambaran alur dan proses produksi dari gift box Aerobox. Terdapat 7 alur dan proses produksi dari gift box Aerobox ini. Dapat dilihat pada slide. Yang pertama, yaitu adalah membaca form order dari pelanggan atau customer. Form order ini tentunya sudah diisikan oleh si customer atau pelanggan dan dikirim ke media sosial Aerobox dan nantinya akan dibaca oleh admin media sosial dari Aerobox. Nah, di sana pada form order itu terdapat mengenai ketentuan yang diinginkan oleh si pelanggan. Dapat berupa bentuk yang diinginkan, tema dari gift box yang diinginkan, ataupun warna dan ukuran yang diinginkan. Lalu tahapan alur yang kedua yaitu mempersiapkan bahan dan alat. Setelah diketahuinya bagaimana bentuk dari gift box yang diinginkan oleh si customer, maka langkah selanjutnya yaitu mempersiapkan bahan dan alat. Nah, setelah bahan dan alat ini dipersiapkan, maka dibuatlah pola dengan menggunakan Corel Draw, yaitu tahapan alur yang ketiga. Dalam membuat pola dengan menggunakan Corel Draw ini, diperlukanlah ide-ide kreatif tentang bagaimana pembuatan dari gift box ini. Nah, pada tahap pertama ini, pada langkah pertamanya kami tentunya akan membaca buku panduan terlebih dahulu. Bagaimana membuat gift box sesuai dengan yang diinginkan oleh si pesanan customer itu. Langkah selanjutnya yaitu memprint dan memotong pola pada kertas HVS dengan menggunakan printer. Setelah pola dibuat dengan menggunakan Corel Draw, maka pola itu akan diprint menggunakan printer. Dan pola itu kemudian akan digunting untuk selanjutnya dicoba dibuatkan gift box-nya. Jika berhasil, maka lanjut pada tahap yang selanjutnya, yaitu melakukan rangkai dan menghiasi gift box. Dalam merangkai dan menghias gift box ini, yang pertamanya yaitu seperti yang telah dijelaskan, membuat pola pada box terlebih dahulu, lalu kemudian diberikanlah kertas pelapis untuk mengcover gift box, dan lalu dihiasi dengan hiasan yang disesuaikan dengan pesanan si customer. Langkah selanjutnya yaitu menghubungi pelanggan. Ketika gift box telah selesai, maka pelanggan akan dihubungi. Lalu langkah terakhirnya yaitu mengirim dari gift box yang telah selesai ini. Pengiriman dapat dilakukan secara langsung oleh owner sendiri ataupun dapat menggunakan jasa pengiriman yang telah disepakati bersama dengan si customer. Produksi selanjutnya pada bab 4 akan dibahas aspek keuangan. Nah, aspek keuangan merupakan aspek yang sangat penting dalam sebuah bisnis plan. Apabila aspek keuangan tidak dipertimbangkan pada sebuah ajuan atau rancangan bisnis, maka suatu bisnis itu tidak akan bertahan lama. Nah, maka dari itu kita akan membahas aspek keuangan dalam usaha Aerobox.
Nah, yang pertama kita lihat dari kecukupan modal dan sumber daya. Aerobox memiliki modal material dan modal intelektual. Nah, apa sih itu modal material dan modal intelektual? Jadi, modal material itu adalah modal dalam bentuk uang atau barang. Aerobox memiliki sumber pendanaan atau sumber modal material yang berasal dari modal pemilik sendiri atau modal yang disetorkan pemilik sebesar Rp1.230.000. Nah, tidak hanya modal material, tetapi juga ada modal intelektual. Nah, modal intelektual dapat diwujudkan dalam bentuk ide-ide sebagai modal utama yang disertai pengetahuan, kemampuan, keterampilan, komitmen, dan tanggung jawab sebagai modal tambahan. Selanjutnya adalah alokasi pendanaan. Dari modal yang terkumpul, alokasi pendanaan yang diperlukan adalah sebagai berikut. Nah, dapat dilihat dua buah tabel. Tabel yang di atas merupakan tabel kebutuhan bahan baku, dan tabel yang di bawah merupakan tabel peralatan dan lain-lain. Untuk rinciannya dapat dilihat. Yang pertama ada kertas duplex yellow board 20 buah, kertas kado polo 10 lembar, kertas kado motif 10 lembar, kertas pelapis 10 lembar, selotip kertas 2 buah, lem fox 1 botol, pita 2 gulung, dan kertas HVS 1 rim. Nah, total harganya adalah Rp320.000. Nah, untuk kebutuhan peralatan dan lain-lain, rinciannya dapat dilihat. Yang pertama, cutter 5 buah, gunting 5 buah, pensil 2 lusin, penggaris 4 buah, alat plong 1 buah, printer 1 unit. Nah, ditotalkan peralatan dan lain-lain itu adalah Rp910.000. Nah, jadi modal yang Rp1.230.000 tersebut dialokasikan ke bahan baku dan juga peralatan. Nah, selanjutnya adalah perhitungan harga pokok produk. Nah, untuk perhitungan harga pokok produk terdiri atas biaya bahan baku dan juga biaya overhead. Nah, seperti yang telah dirincikan sebelumnya, biaya bahan baku terdiri atas sebagai berikut. Nah, jika ditotalkan adalah Rp320.000, kemudian juga terdapat biaya overhead sebesar Rp150.000. Sehingga harga pokok produk yakni Rp470.000. Selanjutnya adalah perkiraan pendapatan per bulan. Asumsi pendapatan untuk usaha Aerobox dengan target penjualan setiap bulannya adalah 50 box yang terdiri dari berbagai ukuran. Nah, dengan harga jual yang mulai dari Rp5.000. Konsumen dapat memesan dengan desain sendiri dan penggunaan bahan tertentu, sehingga penentuan harga juga dapat disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Namun, untuk penjualan standar dengan ukuran standar dianggarkan setiap bulannya, seperti yang dapat dilihat. Untuk ukuran box 5x5 cm dianggarkan unit terjual 30 unit dengan harga satuan Rp5.000. Kemudian, ukuran box 15x15 cm dianggarkan unit terjual 10 unit dengan harga satuan Rp25.000. Kemudian ukuran box 25x15 cm dianggarkan unit terjual 5 unit dengan harga satuan Rp40.000. Kemudian ukuran box 30x20 cm dianggarkan unit terjual adalah 5 unit dengan harga satuan Rp75.000. Sehingga ditotalkan anggaran pendapatan per bulan didapat Rp975.000. Nah, perkiraan pendapatan ini mengasumsikan pembelian dilakukan per box, bukan produksi massal. Terlepas dari itu, Aerobox juga menerima produksi pesanan secara massal. Selanjutnya adalah biaya operasional. Nah, rincian biaya operasional adalah seperti yang dapat dilihat, terdiri atas biaya bahan baku sebesar Rp470.000, sehingga total biaya operasionalnya adalah Rp470.000. Kemudian, arus kas. Nah, arus kas dapat dilihat arus kas masuk dan keluar setiap bulannya. Arus kas masuk yang berasal dari penjualan, sedangkan kas keluar berasal dari biaya operasional. Kas masuk sebesar Rp975.000, kemudian kas keluar sebesar Rp470.000, kemudian diselisihkan dan didapat arus kas Rp505.000. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah proyeksi laba rugi tahunan. Nah, jadi proyeksi laba rugi dan juga proyeksi neraca dapat ditampilkan atau dapat dilihat pada layar. Nah,
Untuk proyeksi laba rugi, penjualan sebesar Rp11.700.000 yang didapat dari total penjualan per bulan yakni Rp975.000 dikali 12, maka didapat Rp11.700.000. Kemudian biaya operasional setiap bulannya adalah Rp470.000 dikalikan dengan 12 sehingga didapat Rp5.640.000 dan diselisihkan, kemudian didapatlah laba bersih Rp6.060.000. Kemudian proyeksi neraca. Nah, proyeksi neraca total aset dan total liabilitas dan ekuitas adalah Rp1.230.000. Kas sebesar Rp255.000, peralatan sebesar Rp975.000. Kemudian, aspek kelayakan. Berdasarkan analisis yang telah dikerjakan untuk usaha Aerobox, diasumsikan modal awal sebesar Rp1.230.000 dengan pendapatan sebesar Rp11.700.000 setahun. Maka dapat dihitung pengembalian modal menggunakan payback period. Nah, apa sih itu payback period? Nah, payback period adalah suatu alat analisis yang mengukur berapa lama modal akan kembali melalui hasil yang telah diperoleh. Nah, berikut merupakan analisis payback period usaha Aerobox. Nah, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, modal awal yakni sebesar Rp1.230.000, kemudian laba bersih yang didapat dalam 1 tahun diasumsikan atau dianggarkan Rp6.060.000. Nah, payback period didapat dari modal awal dibagi laba bersih setahun dikalikan 12. Nah, Rp1.230.000 dibagi Rp6.060.000 dikali 12, kemudian didapat 2,4 bulan. Jadi, modal awal sebesar Rp1.230.000 tersebut diperkirakan dapat kembali atau yang dihitung menggunakan analisis payback period dapat kembali selama 2,4 bulan. Nah, sekian aspek keuangan dalam usaha Aerobox. Baiklah, saya akan menunjukkan presentasi mengenai aspek sosial dan ekonomi yang ditawarkan dari Aeroboxes. Sejatinya manusia merupakan makhluk sosial yang mana dalam kehidupannya mereka saling tolong-menolong satu sama lain. Tanpa disadari akan terjadilah hubungan yang akan perlu dijaga, baik itu untuk sekarang, besok, dan selamanya. Salah satu cara untuk menjaga hubungan tersebut adalah mengenang setiap momen-momen terbaik yang pernah mereka lalui. Melalui gift box yang ditawarkan oleh Aeroboxes ini akan menghadirkan sebuah box yang tak terlupakan yang menjadikan momen mereka semakin terasa spesial jika melihat box yang diberikan tersebut. Karena box ini tidak hanya dihias, namun juga berisikan momen-momen cerita-cerita, karena box ini di custom atau dipesan sesuai dengan keinginan si pemberi box. Dapat dikatakan ini merupakan metode baru bagi masyarakat untuk mengabadikan momen penting bersama orang yang terkasih, baik itu dalam momen ulang tahun, anniversary, graduation, dan masih banyak momen lainnya. Mereka tidak perlu lagi mencetak foto lalu membingkai, karena mereka hanya memiliki satu foto saja yang dilihat. Tapi lebih baik mereka mengabadikan momen tersebut lalu menyimpan dalam sebuah box yang menarik. Terus di sana akan berisi ribuan foto, memiliki puluhan foto yang menurut mereka itu yang akan diberikan sentuhan kreativitas yang membuat nilai dari momen tersebut menjadi lebih dalam, membuat lebih berarti. Dan juga dapat dikatakan di sini bahwa dengan memberikan box ini bisa mempererat hubungan antara orang pemberi box ini, baik itu hubungan sosial dengan baik itu sama teman, saudara, atau hubungan kekeluargaan yang lebih dekat. Selain itu, untuk menghadirkan momen terbaik tersebut tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar. Cukup dengan uang 5.000 jika memberikan sesuatu hal yang kecil, misalnya seperti kalung, gelang, ataupun cincin, atau bentuk gift kecil lainnya, yang mana
ketika mereka memberikan barang tersebut, tapi si penerima tetap menyimpan bungkusan dari hadiah tersebut karena box yang ditawarkan ini menarik sehingga mengingatkan bahwa itu loh si A memberikan hadiah kepada saya ketika ulang tahun kemarin. Membuat orang itu semakin mengingat si pemberi box. Dan juga hal ini ketika ketika si pelanggan memberikan uang yang cukup lumayan 5.000 sampai 80-an sesuai dengan ukuran mereka, permintaan mereka, di mana tidak sesuai dengan apa yang mereka keluarkan karena nilai yang mereka dapatkan lebih berharga dibandingkan dengan uang tersebut. Karena memberikan sesuatu hal yang berharga kepada orang terkasih tidak ternilai harganya. Mereka tidak perlu lagi memberikan bunga ataupun coklat dan hal lainnya yang dibungkus dengan simple, tapi dengan buatlah suatu produk yang menjadi lebih menarik bagi penerimanya, sehingga dapat dikatakan aspek sosial dan ekonomi yang ditawarkan dari produk ini yaitu meningkatkan hubungan antara sesama, baik itu antara penjual dan pembeli, karena mereka saling berkomunikasi mengenai ide-ide si pemesan, karena ia menginginkan ini loh, saya mau ini, jadi membuat mereka lebih kreatif antara keduanya. Terus juga membuat hubungan antar penerima dan pemberi box menjadi lebih dekat, lebih erat lagi. Terus juga memperkenalkan bentuk usaha kreatif di masyarakat, karena mengingat bahwa usaha handicraft ini masih tergolong fresh dan tidak terlalu pasaran, karena mereka menghadirkan ide kreatif melalui penyampaian yang sangat unik. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan perekonomian. Kenapa dikatakan demikian? Karena banyaknya pihak yang terlibat, baik itu dengan penjual, supplier, dan ekspedisi jika penjualan tersebut dilakukan di luar daerah. Dan kita masuk kepada sesi terakhir yaitu penutup. Jadi dapat dikatakan bahwa usaha gift box merupakan usaha yang berpeluang besar karena sekarang ini banyak orang yang ingin memberikan dan juga berbagi hadiah dalam bentuk yang unik, terkesan indah dan cantik. Sehingga gift box tersebut merupakan pilihan terbaik untuk membungkus hadiah dalam segala kreativitas yang ditawarkan oleh Aeroboxes sesuai dengan custom yang diminta oleh si pemesan. Sehingga para tenaga kerja atau sumber daya manusia yang membuat box ini bisa menyalurkan bakat kreativitas yang mereka miliki, dan karena juga dapat memberikan income bagi mereka, karena bahan yang digunakan tidak terlalu mahal, namun yang mahal adalah kreativitas yang mereka berikan. Demikianlah bisnis plan yang kami sampaikan pada hari ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Atas perhatian teman-teman semua, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.